Selamat sore teman-teman. Oke, kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol santai. Kisah pengalaman dari teman-teman pebisnis asuransi prudensial yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kali ini saya mau sharing kisah dari seorang perempuan cantik yang namanya Imelda Komaladi. Teman-teman bisa cek di Instagram beliau, Imelda Komaladi. Nah, jadi awalnya kenapa Ci Imelda ini join bisnis Prudential adalah, jadi backgroundnya adalah seorang auditor. Seorang auditor, udah tahu sendiri lah ya kerjanya itu kayak apa ya. Jadi yang namanya lembur-lembur sampai dini hari, kemudian hari Sabtu masuk, itu udah makanan sehari-harinya Ci Imelda. Dan pada saat itu ketika beliau menikah gitu ya, kemudian punya anak, mungkin ya biasalah ya kita ya cewek kalau misalnya udah menikah, udah punya anak, terus kalau misalnya punya jam kerja di kantor yang kayak begitu, pasti akhirnya gerah juga, bener nggak? Nah, singkat cerita, Ci Imelda ini akhirnya resign dari kantor akuntan publik tersebut. Sampai kemudian awalnya beliau berkenalan dengan seseorang yang memperkenalkan dirinya dengan bisnis Prudential. Awalnya saat dia bertemu dengan bisnis ini, kemudian ngobrol-ngobrol, dan di situ dia mendapatkan wawasan baru. Di situ dia mendapatkan wawasan bahwa ketika kita memiliki bisnis sendiri, kita bisa mengatur sendiri waktu kita. Dan kita juga bisa mengatur income kita mau seperti apa. Berbeda dengan ketika kita bekerja dengan orang, tentu ya income sudah menjadi sesuatu yang sifatnya di tanda kutip dijatah ya, tapi berbeda dengan ketika kita memiliki bisnis sendiri. Begitu pula dalam hal fleksibilitas waktu. Ya, bukan berarti ketika kita memiliki bisnis terus kemudian kita langsung bebas suka-suka gue, enggak, tapi minimal kita bisa mengatur waktu kita. Dan pada saat itu ketika Ci Imelda ini memutuskan untuk menjalankan bisnis sendiri, sang suami sudah berpesan bahwa tidak masalah Ci Imelda memiliki bisnis, tapi satu hal yang harus dia paham adalah mencari uang adalah tetap tanggung jawab si suami. Jadi kalaupun Imelda memiliki bisnis sendiri, tolong pilih satu bisnis yang kamu fun dalam menjalankannya, dan jangan sampai uang menjadi satu-satunya alasan, tapi bidang yang kamu geluti itu harus bisa bermanfaat bukan cuma untuk diri kamu sendiri, tetapi diri orang banyak. Akhirnya ketika Ci Imelda masih menimbang-nimbang antara bisnis asuransi jiwa ataupun bisnis MLM ya pada saat itu, Ci Imelda akhirnya memutuskan untuk menjadi uh, pebisnis asuransi jiwa. Kenapa? Karena ketika salah satu pertimbangan yang paling beliau lakukan saat itu adalah saat, kalau biasa ya, kalau di bisnis MLM itu kan ada istilah tutup poin ya. Jadi setiap bulan itu kita secara pribadi harus melakukan pembelian produk gitu ya. Dan pada saat itu minimal adalah Rp400.000. Beliau harus melakukan tutup poin setiap bulan. Nah, dan tentu saja dengan 400.000 itu ya beliau bisa mendapatkan sabun gitu ya, perlengkapan sehari-hari rumah tangga, kemudian vitamin dan sebagainya. Namun dengan uang yang sama, kalau beliau menjadi pebisnis asuransi, artinya 400.000 itu dibelikan satu polis untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maka ketika dalam hal ini beliau belikan untuk suaminya gitu ya. Ketika terjadi apa-apa pada sang suami, maka akan ada satu cash yang jumlahnya besar yang bisa digunakan oleh Imelda dan anak-anaknya untuk meneruskan kehidupan mereka saat sang suami tidak ada. Dan akhirnya berdasarkan pertimbangan itu, beliau menimbang bahwa memiliki polis asuransi akan jauh lebih bermanfaat bagi dirinya, juga bagi orang-orang lain yang memiliki polis, ketimbang
menghabiskan 400.000 hanya untuk membeli sabun dan sebagainya. Singkat cerita, join dengan bisnis prudensial, teman-teman. Dan saat itu sudah berjalan bulan demi bulan gitu ya, dan Ci Imelda sudah mulai fasih dalam hal berjualan polis asuransi, kemudian dalam kemampuan berkomunikasi dengan orang gitu ya, walaupun pada dasarnya Ci Imelda ini bukan tipe orang yang tertarik pada orang gitu ya, tetapi di sini dia diajarkan communication skill dan juga kemampuan-kemampuan yang lain yang berorientasi dengan people gitu ya, sehingga beliau semakin fasih dalam hal berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan ada cerita yang agak lucu menurut saya teman-teman, tapi unik dan berkesan buat saya. Saat itu ketika sedang obrol-obrol santai gitu ya dengan teman yang memperkenalkan Ci Imelda dengan bisnis prudensial ini, alias leadernya Ci Imelda di bisnis prudensial, saat itu entah bagaimana ada satu percakapan di mana suaminya Ci Imelda penasaran gitu. Wow, itu leadermu usianya masih muda ya. Jadi mereka usia leadernya Ci Imelda itu kurang lebih 8 tahun lebih muda dibanding suaminya Ci Imelda. Dan dia menjalankan bisnis prudensial baru 3 tahun ya. Tapi income-nya sudah sekitar 30 juta per bulan. Sementara teman-teman posisinya Wong Agus ya, Wong Agus itu adalah suaminya Ci Imelda, almarhum ya, sekarang beliau sudah meninggal. Pada saat itu suaminya Ci Imelda ini dengan karirnya yang cukup oke gitu ya, beliau juga mempunyai background di dunia finance. Pada saat itu beliau sudah cukup mapan di karirnya dan income-nya pada saat itu sekitar 38 juta per bulan gross gitu ya. Dan yang lucu dari percakapan ini adalah yang mungkin tidak disengaja gitu ya, tapi Ci Imelda sempat tanda kutip seolah-olah kayak menyindir gitu. Iya ya, hebatnya nih leader aku ini 8 tahun lebih muda dari kamu, tapi kok penghasilannya bisa hampir sama gitu. Sementara dia baru menjalankan bisnis prudensial ini 3 tahun. Akhirnya singkat cerita disitulah sang suami mulai melirik bisnis ini dan beliau akhirnya resign dari perusahaannya tempat beliau terakhir bekerja. Luar biasa banget ya teman-teman, dan akhirnya mereka pun menjalankan bisnis prudensial berpasangan ya. Dan luar biasalah, bayangkan teman-teman, seseorang yang sangat pintar gitu ya, sang suami yang tadinya sudah memiliki karir yang cukup baik dengan gaji yang cukup besar untuk ukuran awal tahun 2000-an gitu ya, dan akhirnya harus banting setir berubah 180 derajat untuk memulai lagi dari nol dengan income yang benar-benar dimulai dari, ya mungkin nggak dimulai dari nol-nol banget, karena pada saat sang suami join di bisnis ini, Ci Imelda itu sudah mencapai satu level yang cukup baik di bisnis prudensial ini gitu ya. Tapi tetap saja pasti akan terjadi satu perubahan yang sangat besar gitu ya. Dan bahkan pada saat itu terdapat saat-saat di mana sang suami itu tanda kutip harus menadahkan tangan gitu ya, kayak minta Ci Imelda untuk mentransfer sebagian dari income-nya yang Ci Imelda terima dari Prudential untuk cash flow dan juga untuk kelangsungan hidup sang suami gitu ya. Itu yang menurut saya lucu, but ya itu salah satu realita yang terjadi gitu ya di dalam perubahan yang cukup drastis yang dialami oleh sang suami. Singkat cerita, akhirnya mereka membangun bisnis yang besar dengan tim yang besar, tim yang solid, teman-teman. Dan disinilah salah satu keindahan dari bisnis prudensial, bahwa saat kita tidak hanya menjual polis asuransi, tetapi kita juga membangun tim yang mau sama-sama mengedukasi masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan
keuangan keluarga, maka disitulah kita semakin bermanfaat bagi banyak orang dan bisnis kita juga semakin diberkati, teman-teman. Dan sampai akhirnya pada Oktober tahun yang lalu, Tuhan memiliki kehendak lain dan Wong Agus harus dipanggil Yang Maha Kuasa dan harus meninggalkan Ci Imelda dan juga anak-anaknya yang masih cukup belia. Namun di saat itulah Ci Imelda betul-betul menjadi satu living proof gitu ya, satu saksi yang hidup begitu, bagaimana polis-polis asuransi yang dimiliki sang suami boleh menjadi nyata gitu ya, boleh menjadi bermanfaat bagi Ci Imelda dan juga seluruh keluarga. Sehingga meskipun sang suami sudah tiada, namun Ci Imelda dan keluarga dapat tetap meneruskan kehidupan mereka tanpa sedikit pun mengurangi standar hidup mereka. Bahkan Ci Imelda dapat terus berkarya dalam bisnis prudensial ini. Jadi sebelum saya tutup podcast kali ini, ada satu kata-kata yang saya kutip dari Wong Agus yang bisa kita lihat di Instagramnya Imelda Komaladi, bahwa sang suami bukan hanya menjaga Ci Imelda dan anak-anak selama hidupnya, tetapi dia juga menjaga Ci Imelda dan anak-anaknya selama hidup Ci Imelda dan anak-anak. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.